Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga anak-anak di rumah dalam keadaan sehat dan semangat untuk mengikuti pelajaran pada pagi hari ini. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Miss Ayuka. Saya adalah mahasiswa PPL dari UKSW yang saat ini sedang praktek mengajar di SD Kristen 3 Ebenezer. Pada kesempatan hari ini, anak-anak semua akan belajar dengan Miss Ayuka. Anak-anak, pada minggu lalu kita telah belajar mengenai aturan yang dilakukan pada saat bermain. Pada hari ini, kita akan belajar mengenai ungkapan sayang dan aturan yang dilakukan pada saat di rumah. Apakah anak-anak tahu apa itu ungkapan sayang? Ungkapan sayang adalah bentuk yang kita berikan kepada orang lain. Ungkapan sayang dapat berupa lagu, puisi, ungkapan kalimat, serta perilaku atau tindakan yang kita berikan kepada orang lain. Nah, untuk itu anak-anak, mari kita dapat menyanyikan lagu berjudul Kasih Ibu secara bersama-sama. Kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Anak-anak, apakah kalian tahu isi dari lagu Kasih Ibu? Jadi, lagu Kasih Ibu berisi tentang kasih sayang ibu kepada anaknya. Kasih sayang ibu itu sepanjang masa. Ibu akan terus menyayangi kita. Lalu, apakah ibu meminta balas budi? Tentu tidak. Karena menyayangi anaknya, maka ibu selalu memberikan yang ibu punya kepada anaknya. Lalu, bagaimana cara kita untuk mengungkapkan rasa sayang kita kepada ibu? Cara yang dapat kita lakukan untuk mengungkapkan rasa sayang kepada ibu, contohnya dengan kalimat, "Ibuku sangat baik." Lalu, "Terima kasih ibu sudah merawatku dan aku sangat menyayangi ibu." Selain mengungkapkan rasa sayang kepada ibu, kita juga dapat mengungkapkan rasa sayang kepada ayah kita. Contoh ungkapan sayang kepada ayah seperti ini. "Ayahku sangat hebat." "Ayahku sangat menyayangiku." Dan "ayahku selalu menjagaku." Anak-anak, kita sangat menyayangi kedua orang tua kita karena orang tua kita hebat. Kita kagum kepada orang tua kita. Rasa kagum atau bangga juga dapat kita ungkapkan dengan memperhatikan gambar berikut ini. Anak-anak tahu apa gambar ini? Ya, ini merupakan gambar seorang dokter gigi. Ayah Doni adalah seorang dokter gigi. Doni kagum kepada ayahnya. Kalimat kagum yang bisa diucapkan Doni adalah, "Aku kagum kepada ayahku. Ayahku adalah seorang dokter. Ayahku dapat membantu orang sakit. Aku ingin menjadi seperti ayahku." Jadi, ini Doni mempunyai ayah yang bekerja sebagai dokter gigi. Doni kagum kepada ayahnya. Makanya, Doni ingin menjadi seperti ayahnya karena ayahnya dapat membantu orang yang sedang sakit.
Selain kepada orang tua, kita juga dapat mengagumi saudara kita. Seperti pada gambar berikut, Lani mengagumi kakaknya karena kakak Lani sering menjadi juara kelas. Lani dapat memberikan pujian kepada kakaknya seperti kalimat berikut. Selamat ya kak, sudah menjadi juara kelas. Lalu, Lani juga bisa memberikan semangat, seperti semangat belajar kak, agar selalu jadi juara kelas. Kakak dan adik harus selalu hidup rukun dan saling menyayangi satu sama yang lain. Jika mengalami kesulitan, kakak dan adik harus saling membantu. Anak-anak, bentuk rasa sayang tidak hanya diungkapkan dengan kata-kata saja, namun bisa juga dilakukan dengan tindakan seperti gambar ini. Di sini ada gambar Udin selalu menjaga dan menemani adiknya ketika ibu sedang memasak. Udin selalu menjaga adiknya. Mereka berdua saling menyayangi, hidup rukun dan tidak bertengkar. Menjaga adik adalah salah satu aturan yang ada di rumah Udin. Lalu, apakah di rumah anak-anak juga terdapat aturan? Pasti ada ya. Berikut ini merupakan beberapa gambar aturan yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan saat di rumah. Pada gambar yang ada di sebelah kiri ini, ada gambar seorang anak yang membantu ibunya memasak kue. Apakah hal tersebut boleh dilakukan? Tentu saja boleh anak-anak. Membantu ibu memasak merupakan bentuk kasih sayang kita kepada ibu. Pada gambar di sebelah kanan, terdapat seorang anak yang membantu ayahnya mencuci mobil. Hal tersebut juga boleh dilakukan karena membantu ayah merupakan bentuk sayang kita terhadap ayah. Gambar berikutnya ada anak yang membersihkan jendela. Di sini ibu sedang mengepel lantai dan ayah sedang membersihkan rumput di halaman. Keluarga ini sedang membersihkan rumah bersama-sama. Kira-kira kegiatan ini boleh dilakukan atau tidak ya? Jawabannya harus dilakukan. Karena jika kita membersihkan rumah secara bersama-sama, maka rumah akan selalu bersih dan pekerjaan ibu juga tidak berat. Gambar yang ada di sebelah kanan ini yaitu Udin menjaga adik saat ibu memasak. Hal ini juga merupakan aturan yang baik karena dengan menjaga adik, pekerjaan ibu juga tidak berat. Gambar berikutnya ada seorang kakak yang makan bersama dengan adiknya. Seorang kakak harus selalu berbagi kepada adiknya. Begitu juga sebaliknya, kakak juga harus memberi nasihat kepada adik agar makan dengan tertib. Tidak sambil melompat-lompat agar tidak tersedak. Jika kalian menasihati adik, sebaiknya dengan kata-kata lembut agar adik tidak menangis. Jadi, makan bersama dengan tertib adalah hal yang baik untuk dilakukan. Selanjutnya, gambar yang ada di sebelah kanan, ada seorang kakak dan adik yang berebut mainan. Kira-kira aturan tersebut boleh dilakukan atau tidak ya? Jawabannya tidak boleh. Karena jika berebut mainan, pasti salah satu nanti ada yang menangis. Sebagai seorang kakak, kita tidak boleh membuat adik menangis ya. Selanjutnya,
Gambar di sebelah kiri ini terdapat sebuah kamar yang berantakan. Anak perempuan ini tidak mau merapikan kamarnya. Apakah hal ini boleh dilakukan? Tidak boleh ya anak-anak. Kita harus selalu merapikan kamar kita sendiri. Berikutnya, gambar di sebelah kanan ini ada seorang kakak yang mencubit adiknya. Apakah boleh dilakukan? Tidak boleh anak-anak. Jika mencubit adik, maka adik akan menangis. Jika kita sayang kepada adik, maka kita harus membuat adik senang dan tidak menangis. Gambar selanjutnya yang ada di sebelah kiri ini, di sini ada seorang kakak yang menyuruh adiknya untuk menyapu. Di sini kakak memberikan sapu kepada adiknya. Namun adiknya menolak nih, wajahnya menolak dan ia marah-marah. Apakah hal tersebut boleh dilakukan? Tidak boleh ya anak-anak. Sebaiknya kita selalu menurut jika disuruh oleh kakak kita atau orang tua kita. Sedangkan pada gambar di sebelah kanan ini, adik dan kakak membersihkan meja secara bersama-sama. Apakah sikap ini boleh dilakukan? Tentu saja boleh. Di sini adik membantu kakaknya untuk membersihkan meja. Sebagai seorang adik, kita juga harus menurut kepada kakaknya. Bukan berarti seorang adik itu bisa seenaknya sendiri. Anak-anak di rumah juga harus saling sayang kepada orang tua, kakak, dan adiknya ya. Kita harus menyayangi mereka karena mereka juga sayang kepada kita. Anak-anak, untuk tugas hari ini siapkan dulu buku tulis tematiknya ya. Di sini Miss Ayuka memberikan 10 soal dan anak-anak mengerjakan tugas berikut ini dengan menuliskan jawabannya saja pada buku tulis anak-anak. Beri tanda centang untuk sikap yang baik terhadap adik. Beri tanda silang untuk sikap yang tidak sesuai. Anak-anak dapat memberikan tanda centang atau tanda silang di kotak yang sudah disediakan. Selanjutnya, isilah titik-titik berikut dengan jawaban yang benar. Di kotak sebelah kanan ini terdapat kata menyinari, anak, kembali, ibu, dan sepanjang. Anak-anak dapat meminta bantuan kepada ayah atau ibu untuk memfoto hasil jawaban dan dikirimkan di Google Classroom. Jangan lupa sertakan nama, kelas, dan nomor absennya ya. Terima kasih anak-anak, sampai jumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati.